Shalom semuanya, senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Secara khusus kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pengantar kitab-kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang penulisan kitab, tetapi secara global. Dan kali ini kita akan fokus pembahasan kita tentang latar belakang Perjanjian Baru berdasarkan kondisi politik yang ada pada saat itu. Kenapa kita harus membahas tentang politik? Karena kita tidak dapat pungkiri kondisi perpolitikan itu sangat mempengaruhi sebuah kenegaraan. Dimana kalau kemarin kita membahas tentang penulisan kitab Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani, padahal bukankah yang menulis adalah orang-orang yang berasal dari secara kelahiran mereka adalah orang-orang Yahudi, kok mereka menggunakan bahasa Yunani? Nah, di sini kita akan menemukan jawabannya di mana kondisi latar belakang politik itu ternyata mempengaruhi kondisi pemerintahan yang ada. Di mana kondisi pemerintahan yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Romawi, mau tidak mau, akhirnya mempengaruhi kondisi perpolitikan yang ada di daerah orang-orang Israel. Sehingga kalau kita melihat dari latar belakang politik yang ada, maka kita akan mengetahui mulai mundur terlebih dahulu ketika kita lihat dalam konteks sebelum kelahiran Tuhan Yesus, di mana pada tahun 63 kerajaan Romawi akhirnya dapat menguasai daerah Palestina, di mana kita ketahui daerah Palestina ini adalah daerah di mana orang-orang Israel hidup, tinggal, dan bermasyarakat di tempat itu. Sehingga pada tahun 63 ketika akhirnya kerajaan Romawi dapat menguasai daerah Palestina, maka pada saat itu juga mau tidak mau, suka tidak suka, maka orang-orang yang ada di bawah kerajaan Romawi ini harus mengikuti apa yang menjadi aturan atau ketetapan yang diberlakukan atau diputuskan oleh kerajaan Romawi. Sehingga pada saat itu, ketika kalau kita lihat di tahun 63, Jenderal Pompeius mengangkat Hyrcanus II sebagai gubernur Palestina. Ingat, sebagai gubernur Palestina, maka kita harus melihat juga pada saat itu ketika ada sebuah gubernur di Palestina di mana ada bagian-bagian penguasa-penguasa di daerah-daerah tersebut, di mana Antipater dari Idumea menjadi penguasa di Galilea, ya. Jadi ada gubernur, ya, diangkat oleh Jenderal Pompeius. Jadi Jenderal Pompeius ini yang mengangkat Hyrcanus II sebagai gubernur di daerah Palestina, dan ada Antipater yang menguasai di daerah Galilea. Tapi kita harus lihat juga ada kondisi perpolitikan yang terjadi, di mana di dalam perkembangannya pada saat itu Jenderal Pompei atau Pompeius itu dan juga Julius Caesar akhirnya melaksanakan peperangan, ya. Dan dalam peperangan yang ada, kedua-duanya mengalami yang namanya kematian. Sehingga dalam kondisi yang ada, kita mengetahui bahwa dalam kerajaan Romawi pada saat itu dipegang oleh 3 jenderal utama, yaitu Octavianus, Lepidus, kemudian Antonius. Jadi ada Octavianus, Lepidus, dan ada Antonius. Di mana Lepidus waktu itu akhirnya mengundurkan diri sementara. Sedangkan Antonius pada saat itu menetap di Mesir karena dia menikah dengan Ratu Cleopatra yang ada di Mesir. Sehingga pada tahun 31 sebelum Masehi, ingat ini sebelum Masehi, di mana Octavianus akhirnya mengalahkan Antonius, ya. Jadi Octavianus mengalahkan Antonius. Sehingga mau tidak mau pada saat itu Octavianus lah yang menguasai lebih banyak daerah-daerah kekuasaan, di mana Antium menjadi daerah peperangan mereka. Ini merupakan kota kecil yang terletak di pantai barat Makedonia, di mana yang menjadi kaisar itu pada saat itu disebut sebagai Augustus atau Agustus, ya, yang berarti
orang yang diberkati dan dilindungi dewa. Jadi ketika ada kaisar atau yang sering disebut Kaisar Agustus, itu adalah sebutan yang diberikan dengan pengertian bahwa adalah orang yang diberkati dan dilindungi oleh dewa. Kenapa kok ada kaitannya dengan dewa? Karena kita harus pahami konteks orang-orang Romawi memiliki keyakinan tentang dewa-dewa Yunani, di mana dewa ini menjadi sosok spiritual yang mereka yakini memiliki kekuasaan yang luar biasa, dan secara struktur kekuasaannya sangat berbeda dengan manusia, di mana dewa itu dipandang sebagai sosok yang ilahi, punya kekuasaan, sedangkan manusia itu di bawah dari dewa. Sehingga ketika ada dewa, mereka sangat berharap dewa bisa menolong dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah dewa, mereka mengagung-agungkan dewa, mereka juga memberikan persembahan kepada dewa dengan harapan dengan apa yang mereka kerjakan, dengan menyenangkan dewa, mereka memperoleh kesejahteraan, mereka memperoleh berkat. Oleh sebab itu, ketika Augustus ini adalah orang yang diberkati dan dilindungi oleh dewa, maka sangatlah penting bagi orang-orang yang menganut keyakinan Yunani tadi, mereka harus menjunjung tinggi orang-orang yang diberikan gelar Augustus tadi, karena mereka adalah perwakilan daripada dewa-dewa yang ada di dunia. Sehingga ketika mereka berlaku baik kepada Agustus, artinya mereka juga berlaku baik kepada dewa. Mereka menghormati Agustus tadi, maka mereka juga ibaratnya menghormati dewa tadi. Sehingga dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana kondisi pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang diberikan gelar Augustus tadi, mereka dianggap sama seperti dewa yang harus diikuti, ditaati supaya terjadi kesejahteraan, terjadi keamanan, dan apapun yang menjadi keputusan dari Agustus tadi atau kaisar tadi, maka itu akan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan, kenyamanan bagi rakyat yang ada secara khusus di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Oleh sebab itu, ketika kita lihat bagaimana Octavianus yang menguasai daerah-daerah begitu luas, dan ada berbagai kondisi di mana daerah-daerah tersebut punya sejarah yang berbeda-beda, ada bahasa, ada agama juga yang bermacam ragam dengan kondisi yang ada, maka disinilah ada sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Octavianus, di mana Octavianus pada saat itu dia memberikan sebuah kondisi di mana daerah-daerah di bawah jajahan Romawi diberikan kebebasan berpolitik atau politik kebebasan, di mana artinya setiap daerah bisa mengelola dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan daerah tersebut sesuai dengan konteks budaya. Sehingga pada saat itu pemerintahan tidak ikut campur dengan kondisi kultur budaya. Pemerintahan yang ada tidak ikut campur dengan keagamaan yang ada. Silakan menganut keyakinan, karena kan ada konteks pada saat itu juga ada pemerintahan yang juga ikut intervensi kepada keyakinan budaya dan sebagainya. Tapi kalau Octavianus ini tidak, dia memberikan kebebasan, tetap jalankan, yang penting semuanya stabil, tetap jalankan seperti apa adanya, yang penting semuanya aman. Sehingga dari kondisi ini pusat tidak mencampuri urusan daerah, kecuali pada saat itu terjadi krisis yang mengganggu kestabilan ataupun keamanan perkara-perkara yang ada, termaksud ketika terjadi perkara yang ada kaitannya dengan kemanusiaan. Misalnya pada saat itu terjadi penganut agama Druid di Britania yang akhirnya menjadikan manusia sebagai korban. Nah, kondisi ini mengganggu kestabilan dan keamanan, sehingga pada saat itu pemerintahan kerajaan Romawi mengintervensi dengan penganut keagamaan Druid ini, sehingga akhirnya
terjadi keamanan. Nah, itu contohnya. Tapi kalau tidak mengganggu kestabilan, maka silahkan melaksanakan keagamaannya, yang penting semuanya aman dan stabil. Itu konteks politik kebebasan yang ada. Nah, pada saat itu kita juga harus memahami dengan politik kebebasan yang diberlakukan oleh Octavianus, maka Octavianus berhasil membawa Romawi menikmati kedamaian yang dikenal dengan istilah Pax Romana, kecuali di daerah Italia itu sendiri. Kenapa? Karena seluruh kawasan Romawi terdiri dari wilayah teritorial yang dipimpin oleh pemerintah provinsi, di mana provinsi yang relatif damai dan setia pada Romawi itu dipimpin oleh gubernur itu sendiri. Kita bisa lihat contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Hal inilah yang akhirnya kita dapat ketahui di mana setiap gubernur yang ada bertanggung jawab kepada senat atau parlemen Romawi di daerah kota Roma. Misalnya contohnya kita melihat Akaya di mana Galio menjabat sebagai gubernur yang saat itu ketika Paulus berkunjung di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Jadi ada senat sebagai parlemen Romawi dan setiap gubernur daerah bertanggung jawab mengkondisikan daerahnya, sehingga tadi Octavianus dia memberikan sebuah kebebasan di dalam kepemimpinan setiap daerah, tetapi Octavianus pun juga harus bertanggung jawab kepada senat parlemen yang ada di kota Roma. Dan dari situ contohnya tadi Galio yang menjabat sebagai gubernur pada saat kunjungan Paulus ke sana, dia pun juga harus bertanggung jawab kepada senat untuk mempertanggungjawabkan setiap daerahnya. Sementara ketika ada daerah-daerah yang rawan konflik, itu di bawah pemerintahan, pengawasan, prokurator atau wali negeri yang bertanggung jawab kepada kaisar. Jadi kaisar menjadi pimpinan utama, di mana dari kaisar ini akan ada gubernur-gubernur. Dari gubernur-gubernur ini akan mempercayakan kepada prokurator atau wali-wali negeri untuk akhirnya bisa bertanggung jawab sesuai dengan konteks pemerintahan yang ada di kerajaan Romawi. Nah, inilah yang juga kita bisa lihat di mana di Palestina Octavianus mengangkat Herodes. Jadi inilah yang akhirnya kita ketahui bahwa Herodes yang pada saat itu menjadi raja Yahudi dengan gelar Herodes Agung, di mana putra Antipater atau seorang Idumea yang dia juga sebenarnya bukan orang Yahudi asli, tetapi dia penganut agama Yahudi. Jadi kita harus pahami Herodes itu adalah putra Antipater, dia adalah seorang Idumea, dia hanya penganut agama Yahudi tetapi bukan orang Yahudi yang asli. Setelah berhasil mengalahkan Antigonus, wilayahnya meliputi Yudea, Samaria, Galilea, Perea, Auranitis, kemudian Trokonitis, dan beberapa daerah-daerah kecil, sehingga Herodes inilah yang kita bisa lihat di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Matius pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19, demikian juga yang dinyatakan di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Dan dalam kondisi inilah kita akan menemukan latar belakang kondisi di mana setelah Herodes mati, kejayaannya akhirnya dibagi menjadi 3, ya, di mana Archelaus di tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan 6 itu dinyatakan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-22, kemudian memerintah di Yudea dan Samaria, serta Herodes Antipas itu di tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan 39 Masehi. Ya, jadi di mana memerintah di Galilea dan Perea, dan Filipus itu yang memerintah di Itrua dan Trakonitis. Jadi kita bisa temukan ada 3 bagian Herodes yang ada, di mana ada Antipas, ada Filipus, kemudian Archelaus. Ada 3 pemimpin yang kita bisa ketahui yang pada saat itu memimpin di daerah-daerah sesuai dengan kekuasaannya masing-masing.
di mana Archelaus pada tahun 6 Masehi akhirnya digulingkan sehingga Yudea dan Samaria akhirnya dipimpin oleh prokurator Pontius Pilatus ya. Makanya nanti kita lihat ada Pontius Pilatus yang muncul pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Dan raja terakhir dari dinasti Herodes yaitu Herodes Agrippa kedua. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 dan sampai dengan pasal yang ke-26. Di mana dari latar belakang politik yang ada, Kaisar Octavianus atau Agustus tadi kemudian diganti oleh Tiberius di tahun 14 Masehi sampai dengan tahun 37 Masehi, di mana pada masa Kaisar Tiberius yang melayani hingga wafat itu kita temukan di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama. Selanjutnya ketika kita melihat di tahun 37 sampai dengan 41, pemerintahan politik pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Caligula. Dan di tahun 41 sampai dengan tahun 54 Masehi dipimpin oleh Claudius, dan pada saat itulah terjadi penyebaran Injil yang kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Dan tahun 54 sampai dengan 68 kita menemukan bagaimana Kaisar Nero saat itu memimpin. Nah, disinilah kita akan temukan bagaimana penindasan, penganiayaan terjadi kepada orang-orang percaya. Bahkan kita bisa mengetahui sejarah di mana begitu mencekamnya orang-orang Kristen pada saat itu, ditindas, dianiaya, ada yang dibakar hidup-hidup, kemudian dan dipertarungkan dengan hewan-hewan buas sebagai tontonan yang ada. Dan disinilah menjadi bagian di mana penindasan kepada kekristenan begitu masif dikerjakan. Kenapa? Karena Kaisar Nero ingin menarik hati orang-orang yang ada, secara khusus Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, sehingga mereka menindas, menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu dengan harapan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus mereka memiliki simpati atau penghormatan kepada orang-orang Romawi. Kenapa? Karena pada saat itu meskipun kerajaan Romawi berkuasa, tetapi karena tadi politik bebas, orang-orang Yahudi merasa dirinya tetap merdeka dan tidak perlu mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang diberlakukan oleh kerajaan Romawi. Sehingga mereka meskipun jadi jajahan secara geografis, tetapi mereka tetap memberlakukan apa yang menjadi kebudayaan, ajaran-ajaran yang ada, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan soal kondisi aturan pemerintahan, kecuali mereka ingin mendapatkan legasi atau mendapat persetujuan dari pemerintah, baru mereka meminta persetujuan kepada pemerintahan. Tapi di luar itu mereka hidup tidak terlalu menganggap. Nah, disinilah makanya tadi Kaisar Nero mengambil kesempatan dengan adanya pengikut Kristen, mereka mau mengambil simpatik, mereka ikut menindas kekristenan, makanya ada penindasan yang begitu luar biasa pada tahun itu. Kemudian ada Galba pada tahun 68, kemudian ada Vitellius tahun 69, kemudian Vespasianus tahun 69 sampai dengan tahun 70. Pada saat itu di mana Yerusalem akhirnya diratakan dengan tanah. Tapi kita harus pahami kenapa bisa diratakan tanah, itu juga menjadi nubuatan yang dinyatakan sebelumnya. Kenapa? Karena tadi orang Israel tidak hidup takut akan Tuhan. Kemudian ada Titus di tahun 79 sampai dengan 80 Masehi, Domitianus tahun 81 sampai dengan tahun 96 Masehi, dan akhirnya di tahun itu juga kita akan temukan tahun 90-an kitab Wahyu itu dituliskan. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada latar belakang perpolitikan yang mempengaruhi kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang terjadi pada saat itu sesuai dengan konteks yang ada, maka
kita juga harus melihat juga latar belakang sosial, di mana pada zaman Perjanjian Baru ada dua kelompok masyarakat, di mana kelompok yang pertama itu adalah mereka masyarakat Yahudi, di mana masyarakat Yahudi ini sering disebut sebagai golongan Yudaisme, yang terbagi menjadi dua kaum, yaitu ningrat atau yang disebut sebagai orang-orang yang kaya, di mana para alim ulama yang terdiri atas keluarga imam, kemudian para tokoh-tokoh pemerintahan, dan juga para rabi-rabi. Rabi ini berbicara soal guru-guru. Mereka ini menguasai perdagangan, ikut di dalam pemerintahan. Jadi ini kaum yang pertama, yaitu orang golongan Yudaisme yang disebut kaum ningrat atau orang-orang kaya. Kemudian golongan yang kedua disebut kaum miskin. Mereka adalah para petani, seniman, dan pedagang-pedagang yang hidup pada masa itu. Dari kondisi di sini, kita juga akan menemukan ada kelompok yang kedua adalah orang-orang yang disebut sebagai masyarakat kafir. Sehingga masyarakat yang terbagi di dalam masyarakat kafir ini itu digolongkan lagi menjadi 4 golongan, di mana yang pertama itu adalah kaum ningrat, yang adalah orang-orang kaya atau para pemilik-pemilik tanah. Kemudian golongan yang kedua adalah menengah, yaitu rakyat yang menggantungkan hidupnya kepada pemerintah atau negara, dan mereka adalah orang-orang merdeka. Sehingga kita harus pahami bahwa maksud dari kafir ini adalah mereka orang yang bukan asli atau memiliki hubungan kawin campur dengan orang yang bukan Yahudi, sehingga mereka tadi digolongkan sebagai masyarakat kafir. Jadi tadi ada orang kaya yang pertama atau ningrat, yang di dalam golongan kafir ini, di mana mereka adalah orang kaya, dia punya pemilik tanah, sehingga mereka berkuasa pada saat itu. Nah, kemudian ada kelas yang kedua, itu adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada pemerintah. Dia adalah orang-orang yang merdeka. Karena mereka mengikuti sistem pemerintahan, maka mereka juga tidak diperbudak, tapi mereka tidak terlalu kaya seperti orang ningrat tadi. Ya, hidup aman lah yang penting. Kemudian golongan atau kelas yang ketiga adalah rakyat jelata, di mana kaum papa tuna karya. Di sini mereka tidak diperbudak, tapi mereka bisa hidup. Ya, jadi mereka tidak ada tuntutan untuk harus jadi budak, karena kita harus pahami bahwa konteks pada saat itu orang yang dikatakan budak adalah orang-orang yang tidak memiliki hak atas dirinya. Jadi bisa dikatakan ketika orang itu adalah budak seseorang, dia bisa disandingkan dengan hewan, tergantung bagaimana kondisi pemimpin atau pemilik budak tersebut. Makanya nanti kita temukan golongan yang keempat itu adalah golongan budak di Romawi, di mana banyak budak yang diperjualbelikan karena mereka tadi hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sang pemilik budak itu sendiri. Makanya ada perbedaan di sini. Oleh yang ketiga tadi, dia hidup sederhana tapi bukan budak. Sedangkan ada bagian yang terakhir mereka menjadi budak, ya di sini tergantung kepada pimpinan yang mau memperbudak dia. Jadi bicara budak itu tuannya itu, kalau kita bicara budak, tuannya itu dia yang penting memberikan makan, ya itu sudah cukup. Jadi tidak ada upah harian yang secara khusus. Tetapi kalau orang yang ketiga tadi, ketika dipekerjakan, maka dia berhak untuk menerima upah. Sedangkan kalau budak, yang penting dia sudah makan saja sudah bersyukur. Jadi ini ada sebuah kondisi di mana ada masyarakat, ada kondisi-kondisi yang juga orang menjadi budak. Karena tadi kita melihat orang yang saat ini misalnya jadi pembantu, dia berhak untuk menerima gaji. Tapi kalau zaman dulu yang sudah disebut budak, kalau tuannya suruh bekerja, ya dia nggak ada hak untuk menerima gaji. Kalau diberikan lebih ya itu bersyukur, kalau tidak ya dia yang penting bisa hidup saja. Itu konteks kalau dikatakan budak. Makanya tadi budak itu sampai tidak ada harga dirinya, makanya dia bisa diperjualbelikan. Dan jual belinya itu sesuai dengan kondisi tubuh, kondisi fisik, kemudian juga kekuatan, usia, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat
dalam kondisi sosial yang ada, maka kita juga tidak bisa lepas dari latar belakang ekonomi, di mana ekonomi di Palestina itu ditentukan oleh beberapa bidang usaha, baik itu di dalam segi pertanian, ada perindustrian, ada keuangan, dan ada pengangkutan. Di mana pertanian ada tempat yang subur, yaitu Lembah Yordan, di mana tempat-tempat yang subur ini menjadi bagian yang digunakan pada saat itu khusus untuk pertanian. Sedangkan daerah industri atau pabrik yang masih bersifat kepemilikan personal. Sedangkan bagian yang selanjutnya berbicara soal perdagangan, di mana pedagang Yahudi banyak mengimpor belanja perunggu, kemudian dari Campania, kemudian kain lenan dan kertas dari Mesir, keramik dari Italia Utara, kemudian ada emas, gading, kayuan dari Afrika. Jadi ini bagian perdagangan. Makanya nanti dari kondisi perdagangan dari setiap daerah ini juga menjadi bagian dari persebaran pemberitaan Injil. Selanjutnya kita melihat bagaimana ada pengangkutan, di mana ini masih memakai binatang, sehingga pada saat itu orang yang memiliki hewan-hewan, contohnya kayak unta, seperti kuda, ini menjadi bagian yang mereka juga bisa gunakan untuk sarana pengangkutan. Dan karena tadi ada budak juga, orang bisa juga mempekerjakan budak untuk mengangkut, tetapi pasti akan sangat berbeda ketika menggunakan hewan-hewan sebagai sarana. Makanya jasa pengangkutan dengan hewan-hewan ini maupun dengan budak ini juga bisa menjadi sarana untuk perkembangan ekonomi, meskipun tadi biayanya mahal. Dan mata uang standar pada saat itu adalah dinar atau disebut denarius, dan juga uang emas aureus ya. Jadi ada dinar, kemudian ada uang emas aureus ya. Ini menjadi mata uang standar di sistem kerajaan Romawi. Makanya nanti kita akan temukan ada 2 dinar, ada 2 peser, dan lain sebagainya yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemudian kalau kita melihat latar belakang kebudayaan, ada seni dan ilmu arsitektur, maka kita akan menemukan ada pembangunan yang begitu maju dan pesat pada masa itu, di mana pada saat itu ada pembangunan baik di bidang ilmu pembangunan yang berkembang, kemudian ada seni pahat dan juga patung-patung yang kita juga bisa temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kemudian pada masa itu juga musik dan panggung itu juga semakin berkembang pada masa itu, sehingga akan kita temukan ada lawakan, drama, dan lain sebagainya, di mana alat musik yang dipakai pada masa itu ada alat musik petik, seruling, harpa yang biasanya juga dipakai untuk pegawai keagamaan dan kaum bangsawan untuk menghibur para tamu-tamu yang ada. Kemudian ada gedung pertunjukan yang disebut Kolosium, di mana Kolosium ini juga yang dipakai oleh Kaisar Nero untuk mempertunjukkan orang-orang Kristen tadi yang teraniaya, ditindas untuk diadu dengan hewan-hewan buas. Kemudian ada gladiator, kemudian ada badut yang biasanya oleh para bangsawan dipertontonkan untuk menarik dukungan massa. Jadi inilah masa kondisi-kondisi arena-arena hiburan pada masa itu. Karena kita harus pahami bahwa kondisi konteksnya belum ada televisi seperti sekarang, sehingga kalau kita lihat ada hiburan gladiator, ada badut-badut, ini sangat menarik simpatik dari masyarakat untuk mereka datang menonton. Dan ketika mereka dapat hiburan yang mereka inginkan, itu menjadi bagian di mana kalau mereka mau mendukung pemerintah, mereka bisa menonton. Jadi ada bagian timbal balik yang juga dipakai dalam konteks perpolitikan menggunakan kondisi latar belakang budaya yang ada sesuai dengan perkembangan pada masa itu. Selanjutnya ketika kita lihat bicara soal bahasa, di mana di dunia kekuasaan Romawi kita temukan bahasa Latin Yunani itu menjadi bahasa utama, di mana ada bahasa Aram juga yang memang pada saat itu menjadi bagian bahasa yang berlaku bagi orang-orang Yahudi, dan juga bahasa Ibrani, di mana bahasa Latin dipakai untuk bahasa kesusastraan dan sehari-hari bahasa Yunani
dipakai untuk bahasa kebudayaan, dan dilakukan oleh kaum cendekiawan. Bahasa Arab merupakan bahasa utama orang timur yang pada saat itu dekat atau disebut sebagai bahasa Arab. Oleh sebab itu, ketika kita melihat konteks ilmu pengetahuan yang ada, maka kita akan melihat bahwa pada saat itu Romawi itu berkembang secara khusus dalam hal pengetahuan, di mana ada ilmu dasar, ukur, kemudian dari Mesir itu berkembang ilmu tentang geometri, kemudian dan juga ilmu ukur. Tokoh-tokoh penting yang pada saat itu ada Alexandria yang merumuskan ilmu ukur dengan Archimedes dari Sarakusa, merumuskan mekanika dan fisika. Kemudian Ptolemeus dari Alexandria juga menciptakan teori astronomi yang membuat peta dunia. Kemudian Hipparchus menciptakan teori trigonometri dan teori pergerakan planet pada porosnya. Jadi kita melihat bagaimana pengetahuan juga berkembang pada masa itu. Selanjutnya, ketika kita melihat bidang kesehatan, di mana di bidang kedokteran pada saat itu sudah mulai ada rumah-rumah sakit atau universitas di kuil-kuil Asklepios ya, di mana pada saat itu juga ada Celsus sebagai dokter ilmu bedah, kemudian ada Dioscorides yang menulis 600 tanaman dan khasiatnya, kemudian Galen yang merumuskan ilmu kedokteran. Jadi di sini kita bisa melihat perkembangan pengetahuan dalam hal umum begitu pesat, pengetahuan dalam hal medis juga berkembang begitu pesat. Demikian juga tentang sekolah-sekolah yang ada. Pada saat itu pun juga kita bisa menemukan ada sekolah-sekolah dengan pelajaran baik membaca dan juga berhitung. Selain itu juga ada perguruan tinggi di Athena, Rhodos, dan Tarsus ya, di mana orang Yahudi juga bersekolah di sinagog dan mempelajari sistem adat istiadat serta upacara-upacara Yudaisme yang dilaksanakan di sinagog. Mereka juga belajar pada para rabi-rabi dan juga Paulus juga sendiri pada saat itu, contohnya kita bisa temukan dia belajar atau dididik oleh Gamaliel yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan pada saat itu sudah cukup baik, berkembang sesuai dengan zaman yang ada. Selain itu kita bisa melihat ada latar belakang agama, di mana zaman perjanjian baru ada 5 jenis agama, di mana agama-agama ini menjadi bagian yang juga mempengaruhi konteks keberadaan, keadaan di wilayah-wilayah yang ada. Secara khusus, misalnya kita lihat yang pertama adalah Pantheon Romawi, di mana ini menjadi bagian dari kerajaan Romawi Yunani yang menyembah kepada para dewa-dewa, di mana dewa disatukan di Pantheon. Jadi tadi dewa menjadi bagian yang dianggap sebagai sosok tertinggi, kemudian dia harus dihormati, dia harus ditaati, tetapi tadi dewa mengutus orang-orang yang ada di dunia sehingga orang-orang yang ada di dunia ini harus dihormati. Nah, ini penganutnya adalah Pantheon Romawi Yunani. Kemudian pemujaan Kaisar Wangsa Ptolemeus ya, di mana dia menganggap dirinya sebagai raja dan setaraf dengan dewa, di mana gelarnya adalah Kurios atau Tuhan atau penyelamat Soster dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu kaisar dipuja setelah meninggal dan dinyatakan sebagai dewa. Jadi ketika di sini kita melihat ada dari latar belakang Pantheon Romawi Yunani yang menyembah kepada dewa secara khusus, maka di sini ada bagian di mana pemuja Kaisar Wangsa Ptolemeus tadi menganggap dirinya sebagai raja, tetapi juga menjadi bagian dari dewa tadi, sehingga orang-orang tadi ketika dia sudah menjadi kaisar, ketika mereka mati, maka mereka juga menjadi bagian yang dianggap sebagai dewa yang hidup nanti. Mereka akan
memberkati masyarakat yang hidup menyembah kepada pemuja kaisar tadi. Kemudian agama-agama rahasia yang berasal dari timur, yaitu Eleusis, Seble, kemudian Isis, Serapis, dan Mesir, di mana agama ini mengajarkan bahwa manusia dapat memperoleh hidup kekal dan menekankan pemerataan sosial. Jadi ketika kita melihat agama-agama di sini menganggap bahwa semuanya harus setara. Nah, ini penganut agama yang ketiga. Kemudian ada pemujaan alam gaib, atau kepercayaan ini mempercaya akan tahayul-tahayul, roh-roh, dan jin-jin yang mengajarkan mantra-mantra, sihir, astrologi mereka melawan para penginjil. Jadi ketika kita melihat nanti di dalam secara khusus dalam konteks Kisah Para Rasul, orang-orang yang menyembah kepada roh-roh, jin-jin, kemudian dari situ nanti kita akan lihat ada orang yang menyembah kepada patung-patung. Inilah yang akhirnya menjadi sebuah kondisi di mana ketika Injil diberitakan hanya menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan menyembah kepada patung, bukan menyembah kepada roh-roh dan jin-jin. Itulah yang akhirnya menjadi sebuah kontradiksi yang bertentangan dengan keyakinan iman Kristen, dan inilah yang akhirnya menjadi lawan juga dalam penyebaran Injil yang ada. Selain itu juga ada keyakinan-keyakinan tentang filsafat. Kita tahu ada orang-orang yang menganut tentang keyakinan Plato, di mana ini mereka meyakini filsafat menjadi bagian yang mereka yakini sebagai agama mereka, sehingga orang-orang yang menganut keyakinan Platonisme itu mereka mengajarkan tentang duniawi, hal-hal dunia itu memang menjadi hal misteri, dan juga ada sistem dualisme. Kemudian ada penganut gnostik, di mana mengajarkan keselamatan melalui pengetahuan. Jadi yang paling penting itu ilmu pengetahuan. Soal percaya kepada Tuhan itu nggak penting gitu. Kemudian epikureisme itu menekankan kesenangan dan anti agamai. Jadi ketika kita berbicara soal yang penting hidup senang-senang, nah ini sudah juga masuk kepada keyakinan epikureisme. Jadi gak usah pikirkan penderitaan dunia, pokoknya hidup di dunia ini yang penting semuanya senang-senang. Atau ada juga keyakinan perkembangan yaitu stoisme, di mana alam itu diatur oleh akal mutlak dan tidak mengakui tentang Allah. Jadi yang penting apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu jalani, gak usah percaya tentang Allah. Allah itu hanya ada di dalam pikiran. Jadi ketika kamu tidak berpikir tentang Allah, ya sudah, hidupilah jalanmu, tidak usah pikirkan Allah. Kemudian ada sinisme yang menekankan menghilangkan keinginan. Jadi di sini justru kebalikannya, di mana mereka menekankan tentang yang penting hidup kita tidak memikirkan hal duniawi, fokus kepada hal spiritual, maka disitulah kita akan mendapatkan kedamaian. Kemudian ada skeptisisme yang menekankan pengalaman. Jadi segala sesuatu fokusnya kepada pengalaman, dan pengalaman. Jadi dari latar belakang yang ada, kita melihat bagaimana perkembangan itu juga mempengaruhi di daerah-daerah yang ada di daerah Palestina itu sendiri, di mana Palestina ini sendiri berkembang dengan agama Yudaisme, di mana agama aslinya ini berasal dari masa pembuangan. Kita tahu yang di mana masa pembuangan itu mereka percaya kepada Allah Yahweh, yang di mana konsep teologisnya mereka percaya kepada Tuhan yang Esa. Sehingga dari konteks ini kita ketahui dari masa pembuangan yang sudah mereka kenal bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan yang benar, satu-satunya, kepada Tuhan yang sejati, dan inilah yang menjadi keyakinan mereka, Tuhan yang Esa atau Ehad, di mana di dalam konteks beribadah mereka beribadah di bait suci atau di sinagog sebagai bagian tempat mereka berkumpul membahas tentang iman keyakinan orang-orang Yahudi yang ada. Kemudian hari rayanya, mereka ada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, kemudian meniup serunai, kemudian ada pendamaian atau tahun Yobel, kemudian ada pondok daun, kemudian ada pelita, dan juga ada Purim. Inilah yang diyakini oleh
keyakinan orang-orang Yahudi pada saat itu. Selain itu juga di Palestina ada tinggal orang-orang Yahudi yang juga tinggal di luar Palestina. Mereka juga disebut sebagai orang Yahudi diaspora, di mana orang Yahudi diaspora ini terbagi di dalam dua golongan Yahudi. Sehingga tadi orang Yahudi utama yang percaya kepada Allah yang diyakini berdasarkan perjanjian lama, mereka mengikuti segala tradisi-tradisi yang ada. Tetapi ketika ada orang-orang Yahudi yang diaspora yang hidup di luar, mereka masuk kepada dua golongan ini, yaitu golongan Hebraik, di mana mereka meyakini golongan yang menganut Yudaisme dan adat istiadat sesuai dengan apa yang diberlakukan di Ibrani. Sedangkan golongan Helenisme adalah golongan penganut Yudaisme, namun mereka mengikuti kebudayaan Yunani. Jadi ada Hebraik dan ada Helenisme. Yang satu menggunakan tradisi adat istiadat Ibrani, sedangkan Helenisme menganut keyakinan kebudayaan dari Yunani. Nah, kalau kita melihat dari situ, maka kita akan melihat juga yang namanya latar belakang geografi, di mana keadaan wilayah Palestina itu sendiri terdiri dari pegunungan, perbukitan, padang rumput, hutan, dan dataran rendah. Sedangkan kalau kita lihat secara geografis juga, di daerah Israel itu ada Gunung Karmel, Gerizim, dan Tabor. Kemudian di daerah Palestina juga dialiri Sungai Yordan. Di daerah aliran sungai ini tanahnya subur, di mana Sungai Yordan menghubungkan dua buah danau, yaitu Galilea dan juga Laut Mati. Namun daerah ini ketika kita lihat di satu sisi subur, tapi karena daerah Laut Mati itu sangat tidak subur. Jadi ada sebuah kontradiksi di mana air yang berasal dari laut masuk ke daerah Israel, kemudian dari situ mengalir, tapi di akhirnya di daerah Laut Mati karena sudah berhenti di situ. Di sini menjadi bagian di mana kadar garam yang sangat tinggi sehingga daerah itu sangat-sangat tidak subur. Berbeda dengan daerah yang ada di Galilea. Kemudian di mana ketika kita bicara soal Laut Mati, ini merupakan permukaan 427 di bawah permukaan laut. Jadi lebih rendah dibandingkan laut. Karena itu kandungan garamnya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan laut di tempat tersebut. Sehingga ketika kita berbicara soal geografis, ini juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya iklim, di mana di daerah ini menganut bagian subtropis, namun kenyataannya juga ada salju yang turun di daerah puncak gunung. Jadi kalau kita bicara subtropis, ya seharusnya tidak ada salju, tetapi di sisi lain kita temukan ada salju juga yang turun di puncak gunung. Kemudian dalam situasi politik, kita menemukan bagaimana secara politik pada masa Perjanjian Baru itu dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi, ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kekuasaan Romawi sangat berpengaruh di dalam konteks keadaannya, di mana dalam hal ini terjadi karena daerah-daerah pada masa Perjanjian Baru di bawah kekuasaan Romawi, di mana Kaisar Romawi memerintah pada masa Perjanjian Baru. Kita bisa ketahui ada Agustus yang memerintah tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan 14 Masehi, ketika Tuhan Yesus lahir, di mana pemerintahan sedang dipegang oleh Kaisar Agustus. Dialah yang memerintah sensus penduduk di Palestina. Ya, kemudian ada Tiberius tahun 14 sampai dengan 37 Masehi. Dia memerintah semasa Tuhan Yesus dewasa sampai dengan masa Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Kemudian kalau kita lihat juga ada Caligula yang memerintah tahun 37 sampai dengan 40 Masehi, di mana Kaisar menganggap dirinya sebagai dewa yang harus disembah, dan banyak orang-orang Kristen yang mula-mula mati karena melawan perintah untuk menyembah kepada Kaisar. Jadi kita lihat di sini Caligula melaksanakan tindakan-tindakan yang harus menyembah salah satunya kepada dirinya sebagai Kaisar. Jadi di sini sangat bertentangan dengan iman kekristenan. Kemudian ada Kaisar Nero, di mana kaisar yang kejam
dan hidup semena-mena menganiaya orang Kristen, termaksud dia juga yang menganiaya Paulus dan Petrus sehingga mereka akhirnya mati syahid pada masa pemerintahannya. Kemudian ada Vespasian yang memerintah tahun 69 sampai dengan 79 Masehi pada masa pemerintahan kota Yerusalem yang pada saat itu dihancurkan, termaksud berkenaan dengan Bait Allah yang tadi kita sudah bahas, diruntuhkan menjadi bagian puing-puing. Kemudian ada Domitianus yang memerintah tahun 81 sampai dengan 96 Masehi. Dia melakukan penindasan yang sangat kejam terhadap orang Kristen dan memerintah pada masa tua Rasul Yohanes. Jadi kita ketahui bagaimana kekristenan pada masa itu benar-benar tidak mengalami hal yang baik. Tetapi meskipun ada tantangan, ada persoalan, mereka tetap setia kepada Tuhan, dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Seharusnya juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan apapun, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan, karena tadi iman percaya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan inilah yang harusnya juga menjadi pembelajaran kita ketika kita melihat ada kondisi-kondisi keadaan geografis yang mencekam, tetapi iman yang benar akan membuat mereka tetap bertahan, bahkan meskipun mengalami kematian di dalam Tuhan, tidak membuat mereka mundur daripada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita menjalani kehidupan, apakah kita mundur karena mengalami masalah? Kita belajar dari tadi kisah-kisah yang ada dalam kondisi politik yang ada tidak mempengaruhi iman. Harusnya kita juga tetap setia sampai Tuhan memanggil kita. Jadi saya berharap dari materi ini bisa memperlengkapi kita, memberikan gambaran tentang kondisi politik, sosial, agama yang ada, sehingga kita akan bisa lebih masuk lagi di dalam pembahasan selanjutnya, di dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.